Halo pemirsa TV Parlemen.com, bertemu kembali dengan saya, Sanika Sembiring, dalam dialog khusus dengan tema RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan saat ini telah hadir narasumber kita, Bapak Firman Subagio. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Golkar. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Ini Bapak dapat dijelaskan Pak, ini lahirnya RUU P3H ya Pak ya, disebut Betul. ini dikarenakan apa Pak? Begini, latar belakang daripada lahirnya undang-undang ini, mungkin ini salah satu undang-undang yang memiliki track record pembahasannya terlama. Karena undang-undang ini awalnya mulai diinisiasi oleh pemerintah, menjadi inisiatif pemerintah itu pada tahun 2002. Di tahun 2002. Ya, 2002, kemudian gagal untuk dibahas, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan kawan-kawan dari komisi yang membidangi kehutanan, dan kemudian gagal lagi, dan pada masa sidang kemarin periode jabatan 2014 saya mencoba melangkah untuk mengambil inisiatif di di pimpinan komisi 4 itu untuk diajukan kembali dan kemudian dibahas. Ya, memang undang-undang ini agak sedikit unik karena memang di masa jabatan 2009-2014 ini termasuk undang-undang yang mungkin sudah 7 kali perpanjangan. 7 kali masa perpanjangan. 7 kali perpanjangan. Kenapa undang-undang ini menjadi alat? Memang undang-undang ini kan mengatur yang terkait mengenai masalah harta karun, ya, harta karun yang dimiliki negara, dan harta karun ini adalah milik Allah, gitu, milik Tuhan. Karena hutan ini kan memang bersama ya Tuhan yang menanam, terus manusia itu mau menikmati begitu saja. Nah, undang-undang ini menjadi penting dan strategis karena memang kita ini hari ini mempunyai luasan hutan itu sebanyak 130 juta hektar. Laporan dari pemerintah dari Kementerian Kehutanan, dari 130 juta hektar yang mengalami kerusakan itu sudah mencapai 60 juta hektar. Sedangkan kita sudah juga memiliki hutan lindung dan hutan konservasi seluas 30 juta hektar yang itu mutlak harus dilindungi. Nah, ini kalau tidak segera dilakukan tindakan preventif dan pencegahan maupun juga tindakan-tindakan secara masif terhadap masalah kerusakan hutan ini, kami khawatir bahwa hutan kita ini termasuk yang 30 juta ini lambat atau cepat itu juga akan mengalami kerusakan. Nah, penyebab kerusakan ini ada beberapa penyebab. Oleh karena itu, kalau dulu semangatnya memang di tahun 2002 itu undang-undang ini adalah undang-undang pemberantasan pembalakan liar. Nah, undang-undang pemberantasan pembalakan liar ini karena ketika itu memang industri lainnya yang terkait dengan sektor kehutanan itu tumbuh berkembang sampai sekarang. Kalau dulu 2002 itu mereka itu masyarakat atau pemerintah itu masih concern mengelola atau tata kelola kehutanan, hanya memanfaatkan kayunya. Tapi sekarang ini ternyata di perut hutan itu, di perut bumi yang atasnya hutan itu ternyata ada mineral, juga bisa dikonversi untuk perkebunan dan untuk lain-lainnya. Nah, oleh karena itu setelah kita lihat proses perjalanannya, memang dilaporkan oleh pemerintah bahwa kalau undang-undang pembalakan liar ini ketika itu pemerintah berpandangan sebetulnya tidak perlu lagi karena pembalakan liar itu sudah mulai menurun. Nah, ketika itu saya juga menyampaikan, memang betul menurun itu bukan karena kesadaran masyarakat, karena kayunya udah habis. Kayunya udah habis, hutannya udah habis. Namun saya melihat bahwa kerusakan atau laju kerusakan hutan itu semakin meningkat akibat daripada rusak daripada penambangan, juga daripada orang-orang yang melakukan aktivitas kebun atau perkebunan. Di samping itu, yang menarik belakangan ini adalah kita belajar dari pengalaman setiap tahun kerusakan hutan itu juga sebab akibat daripada pembakaran yang hari ini kita terjadi. Nah, inilah akhirnya kami berpandangan dari tim atau panja pembahasan rancangan undang-undang ini, kalau begitu undang-undang ini udah nggak tepat lagi, judulnya menjadi pembalakan liar, ya, pemberantasan pembalakan liar. Nah, karena ini kerusakan hutan itu juga tidak hanya pemotongan kayu, tapi juga akibat penambangan, perkebunan, pembakaran, maka undang-undang ini dirubah judulnya menjadi
rancangan undang-undang perusahaan kawasan hutan. Nah, setelah terakhir kemarin kita mendapatkan satu masukan daripada semua komponen masyarakat, stakeholder, akhirnya kita bahas kembali dan kita juga minta pandangan daripada pakar hukum. Di dalam undang-undang ini, karena ini merupakan undang-undang yang sifatnya itu adalah undang-undang yang sangat urgent dan kemudian ini merupakan undang-undang yang menyangkut masalah tindak pidana perusahaan hutan, maka sebaiknya juga dilakukan tindakan preventif, sehingga pencegahan itu juga penting, tugas daripada amat undang-undang. Oleh karena itu undang-undang ini disepakati melalui kemarin rapat keputusan tingkat 1 dan keputusan panja dengan pemerintah dirubah menjadi rancangan undang-undang penjagaan perusahaan hutan. Dan alhamdulillah undang-undang ini sudah disahkan, tidak menjadi rancangan lagi tapi sudah menjadi undang-undang dan insya Allah nanti akan disahkan oleh paripurna akan datang. Baik, jadi semenjak lahir hingga saat ini sudah berganti nama ya Pak ya? Betul. Karena tujuannya berbeda mungkin Ya, seperti itu ya? disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan dan Betul. saat ini juga ya Pak. Betul. Baik. Nanti akan kita bahas kembali Pak mengenai RUU P3H ini dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.